Hari itu matahari bersinar lembut, menyinari sudut-sudut kecil kota tempat Lin dan Adi pertama kali bertemu. Sebuah kampus negeri di pusat kota mempertemukan mereka di tengah rutinitas kuliah yang padat. Lin, mahasiswi jurusan sastra, yang dikenal tenang dan penuh perasaan, tak menyangka akan jatuh hati pada Adi, mahasiswa teknik yang ceria, ramah, dan selalu punya cara membuat orang tertawa. Pertemuan mereka sederhana, hanya karena salah ambil tempat duduk di ruang seminar. Lin duduk di kursi yang ternyata sudah dipesan Adi untuk temannya. Tanya Adi saat itu, dengan nada bercanda yang entah kenapa membuat Lin mengangguk tanpa pikir panjang. Percakapan mereka bukan cuma soal kuliah, tapi juga soal hidup, keluarga, mimpi, dan ketakutan masing-masing. Tapi alih-alih marah, Adi malah tersenyum, mengalah, lalu duduk di sebelah Lin. Aku boleh duduk di sini aja nggak? Dengan suara pelan tapi pasti, dia berkata. Dari situ, segalanya mengalir. Mereka jadi sering satu kelompok diskusi. Lalu sering tukar cerita lewat chat malam hari. Mereka sepakat untuk saling mendukung, meski jalan mereka berbeda. Bahkan sudah sering membicarakan rencana menikah setelah masing-masing mapan. 6 bulan sejak pertemuan pertama itu, Adi menyatakan perasaannya di sebuah taman kota yang mulai kehilangan daun karena musim kemarau. Ada semangat baru, tawa yang lebih renyah, dan harapan yang tumbuh setiap harinya. Adi juga tampak sangat mencintai Lin. Dia selalu ada saat Lin lelah, menenangkan saat Lin overthinking, dan menyemangati saat Lin merasa tidak cukup baik untuk dunia. Semua orang diminta pulang ke rumah, termasuk Adi, yang akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya di Magelang. Setiap akhir pekan, mereka menyempatkan bertemu, entah hanya untuk minum kopi di kedai kecil, di bawah lampu yang remang dan langit yang mendung. Mereka saling menggenggam tangan, menyusuri jalan kota sambil bercerita tentang masa kecil, atau sekadar duduk diam menikmati senja. Aku nggak tahu ini perasaan apa, tapi setiap hari yang aku lewatin sama kamu tuh rasanya lengkap. Aku suka kamu, Lin. Lin tiup, tapi senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia membalas singkat, aku juga suka kamu, Di. Dan sejak hari itu, mereka resmi bersama. Tahun pertama terasa seperti mimpi yang indah. Mereka berada di kota yang sama, hanya berjarak 2 halte bus dari tempat tinggal masing-masing. Lin merasa hidupnya lebih hidup bersama Adi. Adi ingin bekerja di perusahaan konstruksi besar setelah lulus, dan Lin bermimpi menjadi penulis naskah film. Mereka juga mulai merancang masa depan. Saat mereka sedang berada di titik paling bahagia, dunia mendadak berubah drastis. Semua terasa ringan, mudah, dan benar. Namun, hidup jarang berjalan sesuai harapan. Pandemi datang seperti badai yang tak bisa dihindari. Kampus tutup, aktivitas dibatasi. Kota menjadi sepi. Lin dan Adi sepakat akan menjalani hubungan jarak jauh. Mereka masih sama-sama yakin bisa melewati ini bersama. Malam itu sebelum Adi pergi, mereka duduk di halte, tempat biasa mereka bertemu. Aku akan tetap di sini, Di, nunggu kamu balik. Terus kita lanjut lagi semuanya, ucap Lin. Suaranya bergetar. Adi mengangguk, lalu menyentuh pipi Lin dengan lembut. Kita kuat, Lin. Jarak ini cuma sementara. Aku janji. Dan Lin percaya sepenuh hati. Yang tidak mereka tahu, janji itu akan menjadi awal dari sebuah penantian yang panjang dan tak berujung. Lin menatap layar ponselnya yang menampilkan wajah Adi dalam video call. Mereka bicara hampir 1 jam malam itu. Tentang berita-berita pandemi, tentang berapa banyak kasus baru di kota mereka, tentang betapa aneh rasanya tidak bisa kemana-mana. Tapi di balik pembicaraan ringan itu, ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa rindu yang belum tahu bagaimana caranya disembuhkan. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Pemerintah memperpanjang masa pembatasan. Semua aktivitas beralih daring. Lin tetap di kota karena keluarganya tinggal di sana. Sedangkan Adi membantu orang tuanya di kampung. Bekerja di toko material milik keluarganya sambil menunggu situasi membaik. Di pagi hari, biasanya Lin mengirim pesan. Udah sarapan belum? Dan Adi akan membalas dengan foto roti tawar isi meses. The bulan-bulan pertama LDR. Skalanya masih berjalan baik. Mereka punya jadwal video call hampir setiap malam. Di malam hari, mereka ngobrol sampai larut. Terkadang bicara soal masa depan, terkadang cuma tertawa soal meme receh yang dikirim salah satu dari mereka. Tapi paling enggak, kabarin aku 1-2 kali aja ya. Tulis Lin suatu malam setelah Adi baru membalas pesannya keesokan pagi. Lagi banyak kerjaan juga di toko. Ngerjain stok sendiri. Ia selalu berusaha mengerti. Tapi mengerti tak selalu cukup untuk mengobati rasa sepi. Aku kangen banget sama kamu, ucap Lin suatu malam. Lin mulai kembali sibuk dengan kuliahnya yang menjelang akhir.
Ia harus fokus dengan skripsi dan magang daring. Sementara Adi makin terlibat membantu bisnis keluarganya. Ia mulai jarang aktif di media sosial dan kadang lupa membalas pesan Lin selama berjam-jam. Tapi nanti kalau pandemi selesai, aku langsung ke sana. Kita jalan ke tempat favorit kita itu, kedai kopi pinggir sungai, jawab Adi sambil tersenyum. Atau hanya bertahan karena tidak ada yang berani jujur. Aku juga. Namun waktu terus berjalan, dan pandemi tak kunjung pergi. 3 bulan, 6 bulan, lalu setahun berlalu. Aku ngerti kamu sibuk, Di. Adi membalas dengan kalimat, maaf, kemarin ketiduran. Lin Meng, bukan itu yang ingin ia dengar. Lama-lama, obrolan mereka jadi semakin pendek. Percakapan yang dulunya hangat dan penuh tawa, berubah menjadi basa-basi seperti, Lin, udah makan? Bukan hanya dunia luar, tapi juga dunia kecil di antara mereka berdua. Merindukan suara Adi, tawa Adi, perhatian kecil yang dulu selalu datang tanpa diminta, mulai retak oleh jarak, waktu dan diam yang terlalu lama. Adi, udah? Kamu? Lin, udah jaga kesehatannya? Adi, dan selesai. Lin mulai merasa seolah ia sedang berbicara sendiri. Ia tak mau mengakuinya, tapi dalam hatinya ada kekhawatiran, apakah perasaan mereka masih sama? Beberapa kali, Lin mencoba mengajak bicara lebih dalam. Di, kamu ngerasa kita masih seperti dulu nggak? Kenapa nanya gitu? Nggak tahu, aku cuma ngerasa kita makin jauh. Can I man LDR, Lin? Wajar aja. Jawaban itu membuat Lin terdiam. Dia ingin Adi berkata, aku juga merasa kehilangan, tapi aku akan berusaha lebih. Tapi kalimat itu tak pernah datang. Lin mulai sering menangis diam-diam, menatap layar ponselnya yang sepi. Pandemi memang mengubah segalanya. Dan tanpa mereka sadari, cinta yang dulu terasa begitu kuat, kini mulai memudar. Musim hujan datang bersamaan dengan musim sunyi dalam hubungan mereka. Hari-hari Lin, kini, dipenuhi rutinitas yang terasa hampa. AI, bangun pagi. Tapi ada satu kebiasaan yang hilang. Ucapan selamat pagi dari Adi, yang dulu selalu datang sebelum matahari naik sepenuhnya. Dulu, ada pesan. Pagi sayang, semangat ya hari ini. Sekarang, kosong. Lin mencoba untuk tetap kuat. Ia menghubungi lebih dulu. Mengirim meme, lucu, bercerita tentang dosen killer, atau foto makanan yang ia buat sendiri. Tapi Adi mulai membalas dengan singkat. Bahkan kadang tidak membalas sama sekali. Maaf baru balas, ketiduran, maaf sibuk, maaf, sinyal jelek. Kata maaf makin sering muncul, tapi bukan karena dia peduli. Lin mulai sadar, itu hanya alasan untuk menjauh perlahan tanpa terlihat seperti meninggalkan. Lin pernah duduk berjam-jam menatap layar ponsel, menunggu pesan masuk. Tapi malam berganti pagi, dan tidak ada balasan. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ditinggalkan atau dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Sampai akhirnya, suatu malam, Lin memberanikan diri menelepon Adi. Kali ini, bukan untuk menanyakan kabar atau basa-basi seperti biasa, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Di, aku mau tanya sesuatu, ucap Lin lirih. Kita ini masih pacaran kan, Hening? Lin bisa mendengar suara detak jarum jam di kamarnya lebih jelas daripada jawaban dari Adi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Adi menjawab, iya, kenapa kamu tanya kayak gitu? Kita udah beda banget, Di. Kamu kayak udah nggak ada di sini. Aku berjuang sendirian. Adi menghela napas. Aku juga capek, Lin. Kita jauh. Aku sibuk. Kamu sibuk. Mau sampai kapan kita kayak gini? Pertanyaan itu membuat Lin menggigil. Maksud kamu apa? Kamu mau nyerah? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku nggak tahu, tapi aku juga nggak mau terus-terusan begini. Kita cuma saling menyiksa. Lin terdiam. Dadanya sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku masih sayang, Di. Tapi kalau aku yang masih berusaha sendiri, aku capek. Suara Lin nyaris tak terdengar. Tapi itu adalah kejujuran yang sudah ia pendam terlalu lama. Malam itu, tanpa kata putus yang dramatis, tanpa tangisan yang meledak-ledak, hubungan mereka runtuh perlahan, seperti rumah yang tak pernah lagi diperbaiki. Hanya ada keheningan panjang di ujung telepon. Dan setelah itu, masing-masing memilih diam. Hari-hari setelahnya, tidak ada lagi chat. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi Lin dan Adi. Yang tersisa hanyalah kenangan yang menggantung tanpa ujung dan luka yang tumbuh di dalam hati Lin, perlahan tapi pasti. Hari-hari setelah percakapan terakhir itu berubah menjadi musim sunyi. Bagi Lin, tak ada lagi notifikasi dari Adi. Tak ada ucapan selamat pagi. Tidak ada suara di malam hari yang menenangkan. Semua hening. Awalnya Lin mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Mungkin Adi butuh waktu. Tapi hari demi hari berlalu. Dan tidak ada satupun kabar datang. Bahkan saat ulang tahun Lin tiba, ponselnya tidak berbunyi. Tidak ada pesan, tidak ada ucapan, tidak ada Adi.
Lin menangis sendirian malam itu. Di kamar kecilnya yang dipenuhi kenangan, ia memeluk bantal erat-erat. Seakan bisa menggantikan pelukan yang dulu pernah menjaganya dari dunia yang keras. Ia menelusuri percakapan mereka di WhatsApp. Scroll, demi scroll. Dari chat, lucu sampai janji-janji manis. Dulu Adi berkata, apapun yang terjadi, aku tetap milik kamu. Jarak ini cuma ujian kecil. Nyatanya, jarak itu tak sekecil yang dikira. Ia berubah menjadi jurang yang perlahan menelan semuanya. Beberapa minggu kemudian, Lin akhirnya sadar. Hubungan itu tidak akan kembali. Dia dan Adi tidak pernah benar-benar putus secara resmi. Tapi kenyataan berkata lain. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama. Yang ada hanya diam-diam yang mematikan segalanya. Lin menulis pesan terakhir, lalu menghapusnya sebelum terkirim. Ia tahu, kata-katanya tidak akan mengubah apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lin memutuskan menghapus kontak Adi. Tangan gemetar saat menekan tombol hapus. Tapi ia tahu, itu langkah pertama untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, dan luka itu tidak cepat sembuh. Bahkan ketika Lin sudah mulai kembali aktif, mengerjakan skripsi, dan ikut magang daring di rumah produksi. Rasa sakit itu masih ada. Ia bisa tertawa bersama teman, tapi pulang ke kamar tetap menangis diam-diam. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa aku terlalu posesif? Apa aku terlalu sensitif? Apa aku terlalu berharap? Apa aku yang membuat dia pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui. Meski ia tahu, tak semua yang pergi harus dicari jawabannya. Lin belajar bahwa cinta yang tak diperjuangkan dua arah hanya akan menjadi luka dalam bentuk penantian. Dan kini, ia berdiri di depan reruntuhan hatinya sendiri. Ia tidak membenci Adi. Ia hanya kecewa pada cara Adi pergi. Pada caranya menahan harapan sendiri terlalu lama. Pada caranya percaya pada janji yang ternyata hanya kata-kata kosong. Malam-malamnya kini sunyi, tapi lebih tenang. Ia sudah tidak menunggu notifikasi. Ia mulai tidur tanpa air mata. Karena kadang, tapi cukup dengan penerimaan. Dan malam itu, Lin menatap langit kota dari jendela kamarnya, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Kalau dia memang bukan rumah, maka aku akan membangun rumahku sendiri, meski mulai dari reruntuhan. Waktu berjalan lambat setelah kepergian Adi dari hidup Lin. 1 bulan, 2 bulan, hingga akhirnya genap 1 tahun berlalu, sejak percakapan terakhir mereka. Selama itu, Lin menjalani hidup seperti orang yang patah, tapi memaksakan diri untuk tetap berjalan. Ia lulus kuliah, menyelesaikan skripsinya dengan air mata yang sering jatuh tanpa permisi. Lalu mulai bekerja sebagai penulis lepas untuk beberapa rumah produksi kecil. Ia tidak pernah menghubungi Adi lagi, tidak mengirim pesan, tidak mencari tahu lewat media sosial. Ia mengira itu tanda bahwa ia sudah mulai ikhlas. Tapi sesungguhnya, ia hanya belum siap menghadapi kenyataan apapun tentang Adi. Sampai pada suatu siang yang mendung, saat Lin membuka Instagram, sebuah foto muncul di Explore. Bukan di feed Adi, tapi di akun teman kampus mereka dulu. Sebuah foto sederhana, panggung pelaminan, senyum 2 orang yang sedang duduk berdampingan dengan pakaian adat Jawa. Di bawahnya tertulis, "Selamat menempuh hidup baru." Adi dan Sinta Lin terpaku, jantungnya berdesta kencang. Pandangannya kabur, dunia seolah berhenti sejenak. Nama itu, wajah itu, senyum yang dulu begitu ia rindukan, kini berdampingan dengan wanita lain, dalam pakaian pengantin, dalam momen yang dulunya ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat membuka profil pengantin wanita. Benar Sinta, teman masa kecil Adi di kampung, yang dulu hanya disebut sekilas, yang katanya nggak deket-deket banget, kok, dan kini menjadi istrinya. Lin tidak menangis saat itu. Ia hanya menatap layar ponselnya lama sekali. Tidak bergerak, tidak berpikir. Sampai akhirnya, dadanya terasa sangat sesak. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Entah karena syok, atau karena rasa yang selama ini ia tahan, meledak begitu saja. Dan malam itu, barulah tangisnya pecah seperti banjir yang tak bisa dibendung. Ia menangis seperti anak kecil. Menggigil, merintih, bukan karena Adi memilih orang lain. Tapi karena penantiannya selama ini ternyata tidak berarti apa-apa. Aku nunggu untuk apa? Aku sabar selama ini buat siapa? Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Kenapa harus diam lalu menikah diam-diam? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk seperti belati. Selama ini, Lin menenangkan diri dengan harapan bahwa mungkin Adi hanya butuh waktu. Bahwa mungkin dia akan kembali, membawa penyesalan, dan menjelaskan semuanya. Tapi kenyataan yang datang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ternyata Adi tidak kembali dan bahkan tidak mengabari. Ia menikah dengan orang lain.
Setelah semua janji, setelah semua kenangan, setelah semua rasa percaya yang pernah Lin berikan sepenuhnya, dan yang lebih menyakitkan lagi, Lin tidak tahu kapan perasaan Adi berubah. Apakah saat mereka masih bersama? Apakah sebelum mereka benar-benar berpisah? Ayak tidak tahu, dan tidak akan pernah tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Penantiannya selama ini amat tidak berguna, hanya menumbuhkan luka. Setelah mengetahui bahwa Adi menikah, Lin menjalani hari-harinya seperti mayat hidup. Ia pergi bekerja, tersenyum ketika harus bertemu orang, menjawab pesan sahabatnya, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak dan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Lin tidak pernah menghubungi Adi, bahkan ketika rasa penasaran membakar isi kepalanya, ia menahan diri. Karena ia tahu, yang akan ia dapat dari pertanyaan pun hanya sakit hati, bukan jawaban. Hari-hari berlalu, dan malam-malam menjadi ladang kenangan. Ia terbangun pukul 2 pagi, menangis diam-diam, menggenggam bantal seolah itu adalah dada Adi yang pernah menenangkannya. Tapi tidak ada pelukan, tidak ada suara, hanya udara dingin dan kamar kosong. Ia pernah mencoba menulis pesan, sekadar untuk meluapkan isi hatinya. Tapi ujung-ujungnya hanya disimpan di note, tidak pernah benar-benar dikirim. Kamu tahu nggak rasanya melihat seseorang yang kamu tunggu bertahun-tahun justru duduk di pelaminan dengan orang lain? Aku nggak marah, aku cuma hancur, dan kamu nggak pernah tahu. Lin merasa dunia mempermainkannya. Ia merasa bodoh. Ia merasa telah mempertahankan seseorang yang bahkan tidak mau bertahan untuknya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang paling menyakitkan. Tidak ada yang tahu ia sedang patah hati. Lin bisa bekerja, bisa tertawa, bahkan bisa memberi motivasi pada temannya yang baru putus cinta. Tapi ketika malam datang, tubuhnya menggigil dalam selimut, dan air matanya jatuh tanpa suara. Rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan, karena ia tidak pernah benar-benar kehilangan secara resmi. Mereka tidak putus dengan kata-kata. Mereka tidak bertengkar. Mereka hanya berhenti bicara, berhenti peduli, dan berhenti jadi kita. Sampai akhirnya, Adi menikah. Itu adalah titik di mana semuanya menjadi nyata, bahwa cinta mereka sudah lama mati. Hanya Lin yang tidak menguburnya. Ia mencoba mengalihkan diri, mulai rajin ikut kelas daring, yoga, bahkan meditasi. Tapi luka itu tidak di tubuhnya, melainkan di jiwanya. Suatu malam, Lin duduk sendiri di balkon kosnya menatap langit yang mendung. Angin dingin menerpa wajahnya, dan ia menutup mata. Ia memutar kembali semua kenangan dengan Adi, seperti menonton film lama. Senyum pertama, pelukan terakhir, semua tumpah jadi satu. Kemudian ia membuka jurnal kecil yang mulai ia isi sejak perpisahan. Di halaman paling baru, ia menulis, "Mungkin aku tidak akan pernah mengerti kenapa kamu pergi tanpa penjelasan. Tapi hari ini, beberapa datang hanya untuk mengajari kita tentang kehilangan." Dan untuk pertama kalinya, sejak sekian lama, Lin tidak menangis malam itu. Tidak karena ia sudah sembuh, tapi karena ia mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan. Ada luka yang cukup diterima, agar kita bisa hidup berdampingan dengannya, tanpa terus membiarkannya melukai ulang. Hari berganti minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Meskipun bayangan tentang Adi kadang masih datang tiba-tiba seperti hantu masa lalu, tapi intensitasnya mulai menurun. Lin masih ingat segalanya, senyum Adi, suara tawanya, cara dia dulu menggenggam tangan Lin, seolah tak mau melepas. Tapi kali ini, kenangan itu tidak lagi membuatnya menangis, hanya meninggalkan rasa sesak yang perlahan. Mulai, ia terima. Lin tahu, proses ini tidak instan. Ia tidak bangun suatu pagi lalu tiba-tiba sembuh. Yang terjadi adalah hal-hal kecil. Memilih tidak membuka profil Adi di media sosial, berhenti membuka galeri untuk melihat foto mereka, dan mulai menghapus catatan-catatan harapan yang dulu ia tulis untuk masa depan bersama. Satu persatu ia lepas. Dia juga mulai menulis lagi, bukan untuk Adi, tapi untuk dirinya sendiri. Tulisan-tulisannya berubah, tidak lagi berisi rasa kehilangan, melainkan tentang keberanian untuk melangkah. Ia menulis tentang perempuan yang patah tapi tidak hancur, tentang luka yang justru membuat hati lebih kuat, dan tentang cinta yang seharusnya tidak memaksa. Saat seorang sahabatnya menyarankan untuk pergi liburan singkat keluar kota, Lin sempat ragu, tapi akhirnya dia menyetujui. Ia butuh ruang baru, butuh udara segar. Di sana, di sebuah kota kecil pegunungan yang sejuk dan tenang, Lin duduk di atas ayunan taman sambil memejamkan mata. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Lalu ia membuka ponsel dan menulis di catatan pribadinya. "Aku pikir aku nggak akan bisa melepas kamu, tapi ternyata aku hanya butuh waktu, butuh keberanian, butuh pengakuan bahwa kamu memang bukan orang yang mau tinggal. Dan itu bukan salahku." Liburan itu menjadi titik balik.
Sekembalinya dari sana, Lin memutuskan membuat batasan baru. Ia memblokir akun Adi bukan karena benci, tapi karena ia ingin menyelamatkan dirinya dari luka yang mungkin muncul lagi sewaktu-waktu. Ia juga berhenti mencari tahu kabar Adi lewat teman. Kini, apapun yang terjadi dalam hidup Adi, bukan urusannya lagi. Ia pelan-pelan membuka diri. Bukan untuk cinta baru belum, tapi untuk hidup yang lebih baik. Ia mulai lebih aktif menulis naskah cerita pendek, beberapa diterima oleh rumah produksi indie. Ia ikut komunitas penulis daring, bertemu orang-orang baru yang tidak mengenalnya sebagai mantan seseorang, tapi sebagai Lin, si penulis kuat yang tulisannya menyentuh. Salah satu temannya di komunitas berkata, "Tulisan kamu tuh kayak orang yang pernah jatuh banget, tapi bisa berdiri lagi." Lin hanya tersenyum. Ia tidak bercerita tentang Adi, karena ia tahu kisah patahnya bukan untuk disesali, tapi untuk disimpan sebagai pengingat bahwa ia pernah mencintai dengan tulus, dan itu adalah hal yang tidak pernah salah. Kini, setiap kali ia melihat pasangan berjalan di taman, ia tidak lagi merasa iri, hanya merasa tenang, karena tahu suatu hari nanti, ia juga akan sampai di titik itu lagi. Tapi kali ini, ia akan bersama dengan orang yang tidak akan membuatnya menunggu sendirian. Lin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia bisa menyebut nama Adi tanpa merasa ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Tapi pagi, itu saat ia duduk di kedai kopi favoritnya dan sahabatnya menyebut nama itu tanpa sengaja. Lin hanya tersenyum kecil. Aku tadi lihat postingan teman SMA aku, ternyata dia satu RT sama Adi sekarang. Loh, ujar sahabatnya. Oh, ya, jawab Lin ringan. Tidak ada gejolak, tidak ada getaran di dada, tidak ada amarah. Hanya tenang. Bukan karena dia sudah melupakan Adi, tapi karena ia akhirnya bisa menerima bahwa Adi adalah bagian dari masa lalu, bukan masa depan. Dan tidak semua orang yang kita cintai harus bertahan sampai akhir cerita. Namun ikhlas bukan datang seperti sulap. Lin sudah melalui malam-malam panjang dengan tangis, pagi-pagi penuh sesak, dan siang-siang yang terasa kosong. Ada hari ketika ia merasa membenci Adi, ada hari ketika ia merindukannya diam-diam. Tapi di tengah semua itu, satu hal yang terus ia jaga adalah tekad untuk tidak kembali. Suatu malam, Lin menatap pantulan wajahnya di cermin. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih tenang, dan sorot matanya berbeda. Ia bukan lagi Lin yang dulu, menangis karena ditinggal tanpa alasan. Ia sekarang galau Lin, yang tahu bagaimana cara berdiri, bahkan saat tidak ada yang menggenggam tangannya. Ia mulai menulis cerpen baru malam itu, cerita tentang perempuan yang menunggu kekasihnya bertahun-tahun, hanya untuk sadar bahwa orang itu tidak pernah benar-benar berjuang seperti dirinya. Cerita itu ia beri judul, Yang Datang Tanpa Pulang. Cerpen itu viral di platform penulis digital. Banyak yang merasa relate. Banyak yang mengirim pesan pribadi padanya, berkata, "Aku seperti Lin dalam cerita. Terima kasih karena sudah menuliskan luka yang tidak bisa kami jelaskan sendiri." Lin membaca pesan-pesan itu sambil tersenyum. Dulu, ia berpikir rasa sakit itu hanya membuatnya lemah. Tapi kini ia tahu, dari luka yang dalam, bisa tumbuh empati dan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Memaafkan Adi tidak terjadi dalam satu malam. Ia tidak pernah mengucapkannya langsung, tapi dalam hati ia sering berkata, "Terima kasih karena pernah mencintaiku. Dan terima kasih karena memilih pergi, karena dengan itu aku belajar menemukan diriku sendiri." Ia juga memaafkan dirinya untuk semua waktu yang ia habiskan menunggu, untuk semua rasa bersalah yang ia pikul, dan untuk semua harapan yang ia tanam di tanah yang sebenarnya gersang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lin bisa menatap bintang-bintang di langit dengan penuh harap, bukan lagi penuh kenangan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi kali ini, ia melangkah bukan karena ingin lari dari luka, tapi karena ingin menuju kebahagiaan yang ia bangun sendiri. 2 tahun sudah berlalu sejak Lin terakhir berbicara dengan Adi. Dunia sudah jauh berubah. Begitu pula Lin. Kini ia tinggal di kota baru, bukan karena ingin melarikan diri dari masa lalu, tapi karena ingin memulai segalanya dari nol. Sebuah keputusan yang berat namun perlu. Dan Lin tahu, ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang siapapun. Pekerjaannya sebagai penulis naskah mulai berkembang. Ia kini bekerja di sebuah rumah produksi kecil yang fokus membuat film pendek dengan tema kehidupan dan emosi manusia. Anehnya, naskah-naskah terbaiknya selalu datang dari luka yang pernah ia alami. Seperti lukanya telah berubah menjadi benih inspirasi yang tak pernah kering. Salah satu film pendek yang ia tulis berjudul Yang Tak Kembali, bahkan diundang ke festival film kampus. Saat menonton hasil karyanya di layar, melihat para penonton menangis pelan di kursi mereka, Lin tersenyum kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Lin tidak merasa sendirian. Suatu sore, saat ia duduk di kafe kecil dekat tempat kerjanya, sambil menyusun outline cerita baru, seorang pria duduk di meja sebelah dan meminjam charger. "Maaf, boleh pinjam colokan? Baterai laptopku sekarat," katanya, sambil tersenyum canggung. "Silakan," jawab Lin, singkat tapi ramah. Namanya Reza, editor freelance, yang kebetulan baru pindah ke kota itu juga. Pertemuan mereka sangat biasa, nyaris tidak terasa spesial, namun dari hal kecil itu, mereka mulai sering bertemu di kafe yang sama, berbicara soal dunia penulisan, cerita, dan musik. Berbeda dari Adi yang dulu penuh semangat dan spontan, Reza adalah tipe yang tenang dan penuh perhatian dalam diam. Ia tidak buru-buru, tidak menuntut Lin membuka hati. Ia hanya hadir konsisten dan tulus. Lin tidak langsung jatuh cinta, tapi ia merasa nyaman, dan kenyamanan itu pelan-pelan berubah jadi ketertarikan. Di malam ulang tahunnya yang ke-27, Reza datang membawa kue sederhana, bukan hadiah mewah. Tapi ada catatan kecil di bawah lilin, untuk Lin yang telah berdamai dengan masa lalu. "Hari ini kamu berhak bahagia, tanpa syarat apapun." Lin menangis saat membacanya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia merasa dilihat. Malam itu, ia menatap Reza lama sekali, lalu berkata, "Aku pernah hancur, Reza. Ada bagian dari diriku yang masih takut." Reza tersenyum. "Aku gak butuh kamu yang sempurna. Aku cuma ingin jadi seseorang yang berjalan bareng kamu. Pelan-pelan aja, sampai kamu benar-benar siap." Dan Lin pun tahu, ia tidak akan pernah bisa mengganti masa lalu. Tapi ia bisa membangun masa depan, bukan dengan orang yang dulu ia tunggu, tapi dengan orang yang kini hadir dan memilih untuk tinggal. Pagi itu, matahari menyinari jendela kamar Lin dengan lembut. Ia duduk di meja kerja kecilnya, menatap laptop yang terbuka di hadapannya. Pagi itu, matahari menyinari jendela kamar Lin dengan lembut. Ia duduk di meja kerja kecilnya, menatap laptop yang terbuka di hadapannya. Lin berhenti mengetik sejenak. Tangannya memegang cangkir kopi hangat, dan matanya menatap keluar jendela. Di luar, daun-daun berguguran pelan, angin mengalir tenang. Ia menarik napas dalam. Hari ini, tidak ada rasa sakit. Hari ini, tidak ada lagi kenangan yang menusuk saat mendengar nama Adi. Hari ini, Lin tahu, penantiannya selama ini bukanlah tentang Adi. Ia mengira dulu bahwa ia sedang menunggu seseorang kembali. Tapi seiring waktu, ia menyadari bahwa yang sebenarnya ia tunggu adalah dirinya sendiri, versi dirinya yang utuh, yang bahagia, yang berani mencintai tanpa takut kehilangan. Malam-malam penuh air mata, hari-hari penuh sunyi, semua itu adalah bagian dari proses kembali ke dirinya sendiri. Ia melewati badai sendirian, tapi dari situ ia menjadi kuat. Ia belajar bahwa tidak semua cinta bisa dimiliki, dan tidak semua orang yang pergi harus dikejar. Beberapa orang datang hanya untuk menunjukkan bahwa kita layak dicintai, meski akhirnya mereka tidak tinggal, dan itu pun tetap berharga. Lin menutup laptopnya lalu berdiri kecil dekat tempat tidurnya. Ada sebuah jurnal tua yang sudah lusuh. Ia membukanya dan membaca halaman pertama. "Aku masih menunggu. Aku percaya dia akan kembali. I have to..." Lalu membuka halaman terakhir, yang baru saja ia tulis tadi pagi. "Ternyata aku menunggu untuk menemukan diriku sendiri. Dan kini aku sudah pulang." Sore itu, Reza menjemputnya untuk pergi ke acara peluncuran film pendek mereka yang akan ditayangkan di festival lokal. Lin mengenakan dress biru muda sederhana, dan ketika Reza menatapnya, ia berkata pelan, "Kamu terlihat bahagia." Lin tersenyum, lalu mengangguk. "Karena aku memang bahagia." Di dalam ruang pemutaran film, saat lampu padam dan layar menyala, Lin meremes tangan Reza. Sebentar, bukan karena takut, tapi karena ingin berbagi momen yang dulu terasa mustahil. Dan disitulah ia tahu bahwa hidup tidak harus berjalan sesuai rencana untuk tetap indah. Karena cinta sejati bukan soal menunggu seseorang yang pergi, tapi menerima siapa yang memilih untuk tinggal. Dan kadang, cinta paling besar adalah cinta yang kita temukan saat kita memilih untuk menyayangi diri sendiri terlebih dahulu. Temat.